sedekah kita itu tidak hanya dalam bentuk materi uang loh teman-teman, bisa dibalasnya dalam bentuk kesehatan, bisa dibalasnya dalam bentuk rumah tangga yang harmonis, bisa dibalasnya dalam bentuk anak-anak yang soleh, bisa dibalasnya dalam bentuk keselamatan hidup. Misalnya seperti ini, ada loh kita ditakdirkan misal hari ini jam segini kita akan kecelakaan, tetapi dengan sedekah yang kita berikan dan sedekah itu menolak bala, kita tidak jadi kecelakaan pada hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini channel, channel yang membahas tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Oh ya, aku udah lama banget nggak upload video ya, udah lebih dari setahun, dan doakan aja kedepannya aku lebih sering lagi upload videonya, karena ini bagus banget tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Oh ya, kali ini ya saya akan bagikan ceritanya yang tidak kalah inspiratif, menarik tentu saja seperti yang sebelumnya, dengan judul Si Miskin yang Bersedekah Kepada Si Kaya. Oke, dari judulnya aja udah sangat menarik ya. Bagaimana seorang yang miskin keadaannya, dia dimampukan oleh Allah untuk bersedekah kepada orang kaya. Oke, tonton videonya sampai habis. Di suatu desa, di suatu daerah, tidak perlu saya sebutkan di mana nama daerah dan desanya ya, tinggallah orang miskin dan orang kaya. Pokoknya tinggallah orang yang berkehidupan ekonomi sedang, kurang, sama yang berlebihan. Sebagaimana daerah-daerah yang lainnya pasti ada yang orang kaya dan orang miskin, termasuk di daerah ini. Pada suatu hari, orang kaya, salah satu orang kaya di desa ini yang bernama Bapak Mahmud, Haji Mahmud, warga desanya dikenal dengan sebutan Haji Mahmud. Beliau secara tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit di dekat desa tersebut. Berita ini mencuatlah kepada seluruh warga yang tinggal di desa tersebut, termasuk kepada Bapak Marto yang salah satu warga di desa tersebut. Bapak Marto ini mempunyai sebuah keistimewaan ya. Beliau ini dikenal sangat baik, tulus, dan pekerja keras di desa tersebut. Bapak Marto ini berkehidupan ekonomi. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, ekonominya di bawah gitu, atau kategori maaf orang miskin gitu loh. Setelah mendengar Bapak Mahmud jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, penduduk desa tersebut berbondong-bondong atau bergantian untuk menjenguk Bapak Mahmud. Termasuk Bapak Marto ini. Bapak Marto ini adalah dia seorang kuli, jadi penghasilannya itu sangat minim sekali. Jadi pada hari yang ditentukan Bapak Marto ini pergilah membesuk Bapak Mahmud. Dan yang tak kalah penting adalah pada saat membesuk itu mereka ngobrol sebagaimana mestinya. Terus dan setelah akan pulang, mau pamitan untuk pulang, Bapak Marto tidak lupa untuk memberikan sebuah amplop kepada Bapak Mahmud. Terus Bapak Mahmud tersenyum gitu loh menerima amplop dari Bapak Marto, dan Bapak Mahmud ini berpikiran begini, seorang yang kehidupan ekonominya jauh dari dia mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersedekah kepada dia yang terkenal kaya raya di desa tersebut. Jadi Bapak Mahmud ini seolah-olah hatinya merasa kesindir oleh Allah, jadi dia menerima saja amplop yang diberikan oleh Bapak Marto ini. Dan seandainya Bapak Mahmud menolak uang atau amplop yang diberikan oleh Bapak Marto ini yang terkenal baik sekali dan tulus ini, dia tidak bakalan tersinggung. Tetapi karena penilaian yang selama Bapak Mahmud kenal dengan Bapak Marto, beliau nih orang yang baik, tulus, rajin beribadah, pekerja keras juga. Jadi Bapak Mahmud sangat senang sekali menerima dari Bapak amplop ini, dan dia merasa kebagian berkah atas rezeki dari Bapak Marto ini. Setelah Bapak Marto pulang, kemudian Bapak Mahmud membuka amplop tersebut dan berisi uang sebesar Rp20.000. Terus Bapak Marto berkata seperti ini, Masya Allah, uang Rp20.000 ini adalah sama dengan penghasilan perharinya Bapak Marto. Jadi setiap hari itu Bapak Marto sebagai kuli gitu, dia mendapatkan penghasilan cuma Rp20.000. Dan penghasilan satu harinya itu diberikan untuk bersedekah kepada orang yang ekonominya jauh dibandingin dia, walaupun orang tersebut terkena suatu penyakit itulah. Kemudian setelah 3 hari Bapak Mahmud ini dinyatakan sembuh oleh dokter dan boleh pulang ke rumahnya. Kemudian Bapak Mahmud pergilah bersilaturahim ke rumah Bapak Marto, ngobrol-ngobrol segala macam. Pada saat Bapak Mahmud ini, Bapak Haji Mahmud ini mau pulang, dia tidak lupa memberikan sebuah amplop kepada Bapak Marto.
Terus karena ada rasa segan atau gimana, kemudian kalau ada penolakan nanti takutnya Bapak Mahmud tersinggung, sementara pas di rumah sakit Bapak Marto memberikan amplop kepada Bapak Mahmud, dia tidak menolak. Jadi dengan perasaan apa ya, ya begitulah, artikan sendiri aja. Bapak Marto menerima amplop dari Bapak Mahmud ini. Setelah Bapak Mahmud pulang, Bapak Marto membuka amplop tersebut dan Masya Allahnya, betapa terkejutnya Bapak Marto. Amplop tersebut berisi uang 2 juta rupiah yang artinya adalah 10 kali lipat dari 100 kali lipat dari uang yang dia sedekahkan, uang yang dia berikan kepada Bapak Haji Mahmud. Jadi di sini adalah sedekahnya dibalas 100 kali lipat. Kemudian kalau menurut teman-teman sendiri, apa reaksi Bapak Mahmud setelah apa reaksi Bapak Marto setelah menerima uang sebanyak 2 juta rupiah itu yang tidak pernah dibayangkan oleh dia akan menerima uang sebanyak itu? Apakah dia akan senang? Apakah dia akan sedih? Inilah bedanya ya, orang yang ikhlas, orang yang beriman dibandingin saya atau kita gitu ya. Ternyata Bapak Marto setelah membuka amplop itu dan dia melihat uang sebanyak itu yang mungkin dia jarang juga mendapatkan uang sebanyak itu, yang artinya adalah 100 kali lipat dari penghasilan tiap hari. Jadi Bapak Marto menyedekahkan uang Rp20.000 itu penghasilan perharinya. Sementara Bapak Mahmud menyedekahkan uang kepada Bapak Marto 2 juta rupiah itu adalah penghasilan perharinya. Jadi bayangkan teman-teman, ini penghasilannya adalah 1:100. Dan yang penghasilan satu ini pada saat orang yang penghasilan gede ini 100 kali lipat dari dia sakit, dia tidak segan-segan untuk bersedekah satu hari penghasilannya dia. Kemudian setelah Bapak Marto melihat uang sebanyak itu, dia yang tak kalah kagetnya, dan saya juga kaget melihat reaksi, mendengarlah, kan ini sebuah cerita ya, mendengar reaksi Bapak Marto ini adalah Bapak Marto ini menangis terseduh-seduh. Kemudian Bapak Marto ini bicaralah kepada Allah seperti ini ya. Ya Tuhan, kenapa Engkau memberi balasan sedekahku secepat dan sebesar ini? Aku tidak ingin mengharapkan balasannya di dunia ini ya Allah, dan aku hanya mengharapkan balasannya di akhirat, yaitu ketemu dengan Engkau ya Allah. Aku tidak pernah ingin berbisnis denganmu ya Allah dengan sedekah-sedekahku ini. Kenapa Engkau memberikan balasan kepada sedekahku sebanyak ini dan secepat ini? Apakah Engkau tidak mencintaiku ya Allah? Dan Bapak Marto ini menangis terseduh-seduh sekali. Beda ya sama kita ya reaksinya ya. Terus kemudian Bapak Marto ini juga karena dia niatnya itu tidak ingin dibalas sama Allah di dunia, dia hanya ingin dibalas di akhirat ya teman-teman. Kemudian dia berpikir, uang 2 juta rupiah ini di daerah tersebut yang mungkin UMR-nya lebih kecil dari Jakarta ya, pasti sangat banyak banget orang yang membutuhkan, dan itu bernilai sangat besar sekali. Kemudian Bapak Mahmud ini dan Bapak Marto ini tidak ingin menggunakan uang 2 juta rupiah ini untuk kebutuhannya sehari-hari. Dia sudah cukup dengan penghasilannya dia 20.000 per hari, itu untuk kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan rumah tangganya segala macam udah cukup dengan kerja keras dengan penghasilan dia sendiri. Dia tidak ingin menggunakan uang yang 2 juta rupiah ini. Kemudian Bapak Marto ini pergilah ke rumah sakit di dekat wilayah tersebut, di dekat desa tersebut. Dan Bapak Marto ini berpikiran, pasti di rumah sakit tersebut banyak orang yang akan membutuhkan bantuan sedekah, karena berbagai macam penyakit yang membutuhkan banyak pengobatan ya. Pada saat Bapak Marto ini masuk ke rumah sakit, kemudian dia melihat sebuah ruang tunggu, yang ternyata di ruang tunggu ini duduklah seorang lelaki muda, yang masih muda, mungkin umurnya 20 lah, di bawah 30 ya. Dia duduk dengan wajah murung dan tertunduk gitu lah. Kemudian Bapak Marto berpikiran, pasti orang ini ada kendala nih, mungkin saja dia membutuhkan uang atau materi gitu loh. Kemudian Bapak Marto mendekatilah pria tersebut dan dia mengajak ngobrol. Setelah terjadi percakapan yang mungkin agak lama, terus akhirnya Bapak Marto mengetahui si pria ini sangat membutuhkan uang untuk biaya persalinan sesar istrinya, sementara dia tidak mencukupi uang untuk biaya tersebut, untuk melunasi biaya administrasi tersebut. Kemudian tanpa ragu-ragu Bapak Marto memberikan
uang yang di dalam amplop yang 2 juta rupiah itu kepada yang si pria ini sambil berkata, Mas, terimalah uang ini, dan Mas tidak perlu tahu siapa pria yang memberikannya, karena pria itu tidak akan senang kalau identitasnya diketahui. Dan teman-teman, begitulah cerita saya saat ini. Dan teman-teman, itulah cerita inspiratif saya kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana sebagian dari kita sangat mengharapkan balasan dari sedekah kita di dunia ini, yaitu sebagaimana sebagian besar dari kita sangat berharap balasan atas sedekah kita untuk di dunia ini, sebagaimana mungkin saya kadang-kadang juga berpikiran seperti itu. Tapi ada loh orang-orang yang tingkat ikhlasnya tinggi, tingkat iman yang tinggi, dan kalau dilihat di kasat mata dengan mata kita sendiri, itu ekonominya sangat rendah sekali, termasuk Bapak Marto ini. Apakah kita tidak malu, atau saya sendiri tidak malu untuk mengharapkan balasan sedekah yang kita berikan, ya itu entah nilainya berapa, dan kita mengejar-ngejar Allah, ya Allah saya udah bersedekah, ini mana balasannya, kok belum ada balasannya. Aku sering mendengar loh yang pendapat-pendapat seperti ini, saya udah bersedekah ini kok belum ada balasannya, atau saya udah bersedekah kok cuma dibalas 2 kali lipat atau 3 kali lipat, katanya 100 kali lipat, 700 kali lipat. Hai teman-teman, setiap sedekah yang Anda keluarkan itu pasti ada balasannya, baik 7 kali, 100 kali, 700 kali, itu pasti ada balasannya. Bahkan ada yang 1000 kali, saya pernah dengar ceritanya. Soal balas-membalas itu adalah urusan hak veto Allah. Berapa yang diberikan kepada Allah atas balasan sedekahnya, itu adalah urusan Allah. Kapan Allah membalasnya juga itu hak veto Allah. Dibalas di dunia maupun di akhirat itu juga adalah urusan Allah. Dan dibalasnya sedekah kita itu tidak hanya dalam bentuk materi, uang loh teman-teman. Bisa dibalasnya dalam bentuk kesehatan, bisa dibalasnya dalam bentuk rumah tangga yang harmonis, bisa dibalasnya dalam bentuk anak-anak yang soleh, bisa dibalasnya dalam bentuk keselamatan hidup. Misalnya seperti ini, ada loh kita ditakdirkan misal hari ini jam segini kita akan kecelakaan, tetapi dengan sedekah yang kita berikan, dan sedekah itu menolak bala, kita tidak jadi kecelakaan pada hari itu. Dan sementara kalau kita mengharapkan balasannya dalam bentuk uang atau materi, kita nggak bakalan tahu bahwa hari itu balasan sedekah kita adalah kita diselamatkan dari kecelakaan, mungkin ada kematian atau masuk rumah sakit, biaya yang sangat besar sekali kita nggak pernah duga. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bersedekah saja, pasti akan dibalas. Tapi kapan waktunya, berapa banyak jumlahnya, dalam bentuk apa, itu bukan urusan kita dan tidak perlu dipikirkan. Sekian video saya kali ini. Ketemu dengan video berikutnya. Silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.